sana itu. Maaf, sebentar, ini dengan siapa dulu? Saya hanya penjaga tol Cipali. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nyikunti. Kunti. Nyikunti. Ya. Tapi ada lagi yang lain, cuman saya diutus ke sini. Tapi ada lagi yang lebih berbahaya, tidak bisa datang Kenapa itu? Yang lebih berbahayanya nggak bisa datang? karena takut membahayakan. Itu tidak bisa datang. Jadi saya Nyikunti disuruh ke sini. Kenapa setiap orang ke sana tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba nggak dengar, atau tiba-tiba kayak kelelahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kali ini kami akan menelusuri makhluk yang gaib yang ada di tol Cipali, yang kebetulan menurut cerita seseorang di tol Cipali, yaitu letaknya di kilometer 150 dari arah Jakarta, yaitu pas tepatnya di keluar tol Kertajati. Itu memang ada suatu keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan sering ditemui oleh para supir atau para pengendara yang lewat ke sana. Dan kadang-kadang yang merasa ngantuk atau merasa seperti apa gitu. Tapi setiap jalan ke sana sahabat, nanti kita akan masukkan makhluk dari tempat sana, dari tempat tol Kertajati tersebut, bagaimana, apakah bentuknya seperti apa, dan bagaimana kiprahnya dari makhluk tersebut. Hanya informasi sahabat, supaya tetap para pengendara bisa tetap berhati-hati dan selalu menjaga tata krama kesopanan, karena walau bagaimanapun yang namanya makhluk itu, sesama makhluk gaib, terus selalu harus saling menghargai sesama makhluk gitu kan. Kalau memang kita juga adalah makhluk diciptakan oleh Allah, makhluk paling mulia, tapi tetap kita harus tetap menghargai makhluk lain selain kita. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kita kali ini, oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor yaitu salah satu jalan yang konon katanya jalan ini sering terjadi kecelakaan. Katanya banyak sekali mobil-mobil yang terguling atau bertabrakan ya Bang ya? Ya. Posisinya berarti terletaknya di mana ini Bang? Terletaknya di kilometer 150, jadi tol Cipali, daerah arah Kertajati. Arah Kertajati. Ya, arah keluar tol Kertajati. Coba nanti kita masukkan ke media, Ke mediator ya? mediator ya. Seperti biasa kita melalui raganya si Teyati. Ya. Jadi Teyati ini akan kita jadikan mediator untuk kita bisa berbincang-bincang dengan penghuni atau sosok yang sering mengganggu daerah jalan di tol Cipali ini. Nah kebetulan ini kita ngontennya bukan di jalan tolnya ya Bang. Ya. Karena kalau kita misalkan ngonten di jalan tol itu sangat tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh jasa marga. Karena apa? Nanti akan mengganggu yaitu lalu lintas yang lalu lalang, apalagi itu jalan tol. Apalagi kita pakai mediator, nanti mediatornya ke jalan tol malah bahaya kita. Takutnya ke jalan merugikan pengguna jalan, dan mungkin mediatornya pun juga nantinya akan kalau ketabrak ya. Iya. Kita ambil itu Mas. Baik, kita langsung saja langsung ke Teyati ya. Ya. Langsung ke mediator. Langsung saja. Kebetulan ini posisinya dekat area makam. Agar lebih aman kalau kita bermediasi di jalanan, mungkin agak bahaya juga Bang. Ya.
Jadi kita lebih baik di area pemakaman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan ini si Tayatinya sudah menunggu di sini, sobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi ini si Tayati ini akan kita jadikan mediator untuk kita bisa berbincang-bincang dengan salah satu penghuni atau sosok yang sering mengganggu di jalan tol Cipali ya, Bang ya. Ya. Coba dari yang di sana dulu, Teh, yang di daerah arah Kertajati. Karena di situ kadang-kadang kata para supir itu pas di sana itu langsung ngantuk gitu. Padahal tadinya nggak ngantuk, tapi pas selalu tepat di jalan keluar tol Kertajati pasti dia itu ngantuk gitu. Berarti aku langsung aja ya, langsung ke tol ya. Ya, Sambungkan dari sini ya. ya. Siap-siap. Maaf. Nah, ini Tayatinya lagi memanggil sosok yang ada di tol Cipalinya, sahabat. Ya, Kebetulan ini daerahnya juga dekat ya dengan tol Cipalinya. ya. Hmm. 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 Jadi Assalamualaikum. kalau tidak, Assalamualaikum. tidak. Permisi. Saya di sana itu. Maaf, sebentar, ini dengan siapa dulu? Saya hanya penjaga tol Cipali. Kalau boleh tahu namanya siapa? Kunti. 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 Nyi Kunti. Ya. Tapi ada lagi yang lain, cuman saya diutus ke sini. Tapi ada lagi yang lebih berbahaya, tidak bisa datang Kenapa itu? Yang lebih berbahayanya nggak bisa datang? karena takut membahayakan. Itu tidak bisa datang. Jadi saya Nyi Kunti disuruh ke sini. Kenapa setiap orang ke sana tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba nggak dengar, atau tiba-tiba kayak kelelahan, terus kecelakaan itu dulunya ada satu perempuan, dia sangat cantik, dia itu ditumbalkan dengan cara dilindas. Makanya banyak sekali yang terjadi kecelakaan itu perempuan yang meninggal. Kalau laki-laki jarang. Dilindas pakai apa? Mobil zaman Ya. dulunya? Mobil truk. Oh, Untuk daerah apa? berarti daerah Kertajatinya ya, bukan sebelum ke tol. Itu mau, iya. Kalau tol kan baru tol Ya. itu. Itu karena apa? Karena butuh untuk jalan biar bagus. Biar kuat. Karena persyaratan dari orang pintar harus seperti itu. Itu bukan satu, tapi banyak. Kadang pengantin baru itu dulunya itu. Pengantin baru juga ditumbalkan di sana, dibunuh tanpa ada rasa kasihan. Karena untuk perbaikan jalan itu dari zaman dahulunya sudah dari awal bikin, yang pekerja di sana itu pasti salah satunya ditanam di sana. Makanya tidak bisa dibersihkan dengan apapun itu, mau orang pintar seperti apapun tidak akan pernah bisa membersihkan. Karena memang sudah hukum Sudah alamnya ya. dari zaman dahulunya. Mau ada jalan di sana berarti butuh nyawa, dan sampai nanti pasti akan terjadi terus, tidak bisa dibersihkan. Nah, itu tadinya sebelum jalan tol itu tadinya apa di sana itu? Hanya jalan kecil. Jalan kecil, kerajaan berarti. Dulunya itu kalau kerajaan sebelah samping kiri yang jurang itu, itu karena tadinya gunungnya dibelah jadi jalan, butuh korban yang banyak, nyawa yang banyak. Itu berarti supaya masyarakat yang melewat ke situ lebih aman, kita harus ngapain gitu? Yang penting ingat sama yang di atas, jangan lupa biasanya baca doa ya kalau orang muslim ya. Saya bukan muslim tapi saya sedikit tahu gitu. Saya juga kalau ibaratkan ada orang yang tiba-tiba ngantuk,
karena di sana itu banyak hal gaib yang tidak bisa bicara karena mau dibunuh ditutup. Makanya orang tiba-tiba mau minta tolong pun susah. Ya, ya. Tiba-tiba ngantuk karena apa? Karena dibius dulunya itu. Jadi udah ke efek yang sekarang ngantuk gitu ya. Oh, makanya sekarang efeknya terlalu ngantuk dan Iya, ngantuk kalau berkendara. Itu efek dari zaman dahulunya itu. Berarti memang intinya kalau misalnya ada para supir yang menonton gitu kan, kalau mau lewat sana tetap berhati-hati. Ya. Jangan Jadi lupa ingat berdoa. ya, jangan lupa berdoa gitu ya. Kalau bisa sepanjang jalan sana itu jangan musik jangan dinyalakan. Kalau mau ya sholawatan gitu ya, kayak ngaji-ngaji. Kalau musik-musik kurang bagus sih. Takutnya dia hanya dengar musik tidak tahu ancaman bahaya datang. Karena tiba-tiba kita lihatnya nggak ada mobil, nggak taunya ada. Betul, Ya. betul. Gitu. Itu emang udah dari sananya tidak bisa Batu gede di mana? dirubah ya. Sudah dari zaman dulunya dan sampai nanti akhir zaman itu tidak bisa dibersihkan. Mau mengundang siapapun ke sana untuk pembersihan tidak akan pernah bisa. Itu tidak akan pernah bisa ya. Ya. Karena sudah dari zaman dahulunya, dari nenek moyangnya. Nah, itu kalau posisi batu yang nggak bisa dipindahkan sebelah mana berarti? Batu. Posisi batu. Itu ngejalurnya ke kerajaan tapi ke jauh ya sebentar ini jauh ini ada rentetan banyak hal gaib ya maaf Nuta bukan dulu untuk batu yang di sana itu dia adalah termasuk salah satu batu tumbal ya, batu kerajaan gaib di mana ada kematian yang matinya kalau orang yang ditinggalkannya ikhlas dia dibawa ke kerajaan ya, ke kerajaan yang menurut kita itu hanya batu biasa saja, hanya di situ-situ saja tidak bisa dipindahkan, tapi itu memang kerajaan, tapi dia itu jauh ya, jauh tidak bisa disampaikan, tidak boleh disampaikan. Takutnya ada yang mengusik mengganggu alam gaib sana ya. Tapi memang di sana kan nggak bisa dipindahin ya, batunya. itu memang aslinya tidak bisa dipindahkan. Nah, waktu itu ada paranormal yang berusaha memindahkan gaib dari situ. Katanya apabila batu itu dipindahkan, maka terjadilah air menyembur dari bawah katanya. Bencana ya. Bencana. Apakah betul? Apakah Bukan air, tapi kayak amblas gitu. tanah amblas berarti? Ya, memang ada airnya, tapi bukan air banjir, tapi amblas gitu ya. Itu tidak ada yang bisa memindahkan karena berani mati. Jadi tidak boleh. Makanya dia gaibnya dari mana saya tidak bisa sebutkan karena sangat berbahaya untuk yang mau mengganggu gugat itu batu ya. Jadi hiduplah masing-masing di alamnya masing-masing ya. Intinya jangan saling mengganggu Jangan gitu ya. saling mengganggu. Mau selamat ya dari kitanya lebih hati-hati, lebih waspada. Itu saja kuncinya, ingat sama Tuhannya gitu aja. Mau agama apapun kuncinya ingat sama Tuhannya ya. Kumaha Pak, berarti kumaha? Ya, Bang. Ya sudah. Saya pulang. Sebentar, ini berarti Ngikuti saya. nyukuti. Makasih nyukuti. Ya. Ya. makasih.